ada belakang dong, Pak. Dadah. Makasih, Pak. Sejumlah elit politik dan tokoh profesional menyambangi kediaman rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta. Salah satunya dari Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kembali diminta menjadi menteri yang mengurusi ekonomi. Airlangga menyampaikan pembicaraan antara dirinya dengan Prabowo yang meminta untuk menjaga situasi perekonomian saat ini. Sebab Indonesia tengah menghadapi tantangan yang luar biasa seperti geopolitik, masalah pangan, dan masalah energi yang menjadi hal yang krusial. Hal ini disampaikan oleh Airlangga saat berada di Kertanegara, Jakarta, Senin 14 Oktober 2024. Menurutnya, penugasan dirinya dalam Kabinet Prabowo akan sesuai dengan bidang yang digelutinya. Meski begitu, Airlangga belum bisa menginformasikan terkait soal dirinya akan menjabat posisi apa dalam kabinet mendatang. Pak, tadi apa aja Pak yang dibahas Pak? Pertama tadi saya baru dipanggil setengah jam yang lalu, ada telepon dari Pak Teddy. Nah, kedua tentu pembahasan dengan beliau ada beberapa hal yang menjadi penekanan beliau, tetapi penugasannya tentu sesuai dengan bidang yang selama ini saya geluti. Nah, kalau posisinya nanti diumumkan oleh beliau secara langsung, tetapi beliau menyampaikan tentu geopolitik kan tidak sedang baik-baik saja, geoekonomi juga demikian, sehingga perimbangan antara barat dan timur lebih berimbang. Airlangga tanda tangan fakta integritas juga. Infonya baru semalam ya Pak, tanda tangannya ya Pak? Iya Pak. Pokoknya dipanggilnya baru setengah jam yang lalu. Terima kasih. Di posisi yang lama. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga dipanggil menghadap Prabowo. Ia mengaku diminta Prabowo untuk memperkuat lagi Kemenke. Sri Mulyani menjelaskan, dirinya dan Prabowo selalu berkonsultasi dan berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat Kementerian Keuangan dan Keuangan Negara untuk mendukung program-program Prabowo. Selain itu, ia mengatakan kerap kali diskusi perihal pengelolaan dari sisi penerima negara, pajak, bea cukai BNPB, belanja negara, hingga berbagai investasi yang dilakukan untuk terus dioptimalisasi dan ditingkatkan kualitasnya. Sri Mulyani menegaskan jika Prabowo sangat konsen terhadap penerapan APBN untuk masyarakat. Hingga, Sri Mulyani mengatakan bahwa Prabowo meminta dirinya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali. Saya dengan Pak Prabowo sudah beberapa kali ya, tentu saja briefing untuk keuangan negara APBN, karena selama beliau transisi dan pada saat kita menyiapkan APBN 2025 kan perlu untuk mendengar apa-apa saja yang memang menjadi prioritas dan arahan dari Presiden terpilih, Wapres terpilih. Jadi kami selalu konsultasi, kemudian kita juga berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat Kementerian Keuangan dan Keuangan Negara untuk bisa mendukung program-program beliau. Makanya berbagai arahan mengenai pengelolaan dari sisi penerimaan negara, pajak, bea cukai, PNBP, belanja negara untuk kementerian lembaga maupun untuk transfer ke daerah,
dan juga berbagai investasi yang dilakukan itu perlu dioptimalkan, ditingkatkan kualitasnya, diyakinkan untuk efektivitasnya, terutama untuk manfaat kepada masyarakat. Beliau perhatian sangat kepada bagaimana dampak APBN kepada masyarakat. Itu menjadi tekanan beliau. Jadi kita diskusi cukup lama dan panjang ya selama ini dengan beliau, dan oleh karena itu pada saat untuk pembentukan kabinet beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali. Bu, kan penambahan nomenklatur ini tentu bakal merombak APBN juga ya. Itu dibahas juga nggak Bu tadi di dalam? Sebetulnya di dalam APBN itu beberapa antisipasi terhadap program-program dari Presiden, termasuk dari sisi line up kabinetnya. Itu sudah dilakukan. Kita akan membantu semaksimal mungkin untuk kementerian-kementerian yang mengalami perubahan untuk nomenklaturnya maupun dari sisi pembagian tugasnya, supaya mereka tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa bekerja secara lebih efektif. Itu ya. Bu, Jadi BPN kita juga apakah antisipasi. Jadi itu Pak Prabowo bicara tentang Kementerian Keuangan sebagai satu kementerian.